نسألك يا ربنا عملا متقبلا مقبولا. Anugerahkan, jadikan berkatnya Rasulullah semua amal-amal kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepuh ini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran takmir Masjid Musalla, khususnya masjid kita Al-Muttaqin, yang senantiasa mudah-mudahan tambah hari tambah makmur, tambah berkah, tambah manfaat, dan kita doakan semua para pengurus mudah-mudahan ditambahi sehat oleh Allah, ditambahi umurnya oleh Allah, dan mudah-mudahan seluruh para donatur, orang-orang yang infak, semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah, usahanya diberkahi oleh Allah, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dan berkah fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada ketua Masjid Al-Muttaqin serta bendahara, sekretaris, dan tidak lupa kepada Mbak Mudir yang hadir, begitu pula Ustaz Ali. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Haji Ali tambah hari tambah sehat, Pak Haji Ali tambah hari tambah berkah, tambah dikasih oleh Allah Ta'ala kekuatan zahir, kekuatan batin, diangkat semua penyakitnya oleh Allah. Amin. Dan untuk kita semuanya ya Arhamar Rahimin. Sebelum kita memasuki hadis yang ke-15, perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan di antara tujuan kita memulai majelis taklim dengan bersolawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita dikenal oleh Rasulullah, agar Rasulullah mengenal kita, agar kelak nanti di akhirat kita dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sering-sering kita dengar bahwa di sana di padang mahsyar hanya beliau Rasulullah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pintu syafaat yang terbesar, yaitu syafaatul uzma, yang diberikan kepada seluruh penduduk mahsyar, bukan hanya untuk umatnya saja. Bahkan syafaat ini manfaat untuk para malaikat, manfaat untuk para nabi dan rasul, manfaat untuk para syuhada, para salihin, lebih-lebih manfaat untuk orang-orang mukmin yang di dunia mencintai dan menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di syafaat itu banyak jenisnya. Satu namanya syafaatul uzma. Ini faedahnya untuk meringankan keadaan padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu mengerikan, menakutkan. Di dalamnya aneka ragam bentuk hal-hal yang membuat orang itu lupa dengan istrinya, bojone dhewe lali, lupa dengan anaknya, lupa dengan saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Lari ketemu bojone takut, ketemu anaknya takut, ketemu saudaranya takut. Kenapa kok takut? Saking dahsyatnya keadaan yang mereka lihat dan mereka saksikan. Semisal, ngapunten, kita contohkan, seandainya ada orang duduk di satu tempat, ada HP di depannya, ada uang, ada kunci mobil, ono pulau anak
penting aku selamat. HP depan Anda lupa, uang lupa. Kenapa lupa? Tadi nggak lupa karena dahsyatnya hayawan yang mau menerkam. Ini ku sekedar contoh, mudah-mudahan bukan kejadian, amin. Sekedar contoh. Itu baru seberapa dibanding daripada ahwal kejadian yang mengerikan di sana. Na'udzubillah. Karena dahsyatnya keadaan semacam itu, mereka berbondong-bondong mencari dari nabi ke nabi, dari nabi ke nabi, yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat dibagi rata. Ada jenis kedua, syafaat VVIP. Napa? Bukan VIP, napa? VVIP. Mudah-mudahan kita mendapatinya, amin. Napa niki syafaat fungsinya? Menolong orang supaya masuk surga tanpa dihisab. Tanpa apa? Kita tahu di mahsyar itu ada penghisapan. Setiap orang itu pasti amalnya dihisab oleh Allah. Tapi ada jenis golongan yang masuk syafaat khusus. Amalnya nggak dihisab sama Allah. Alhamdulillah. Semoga kita digolongkan. Amin. Masuk surga tanpa melalui pintu penghisapan. Lah kok sakit? Jawabannya khususiyah. Apa? Khususiyah. Orang khusus ini dapat kursi VV walaupun datangnya terlambat, tapi kalau dapat kartu VVIP pasti mudah untuk masuk ke depan. Tapi kalau kartu gak VVIP, walaupun datangnya sebelum acara, tetap di belakang. Kenapa? Kartunya tidak nopo VVIP. Nah, ini sekedar contoh. Syafaat yang kedua ini adalah target kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya tanpa dihisab oleh Allah. Barokahnya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, jenis syafaat yang asalnya mau masuk neraka nggak jadi, Pak. Setelah dihisab satu demi satu amalannya macam-macam, ternyata ada 1%, nabung 1% takdil, sehingga orang ini nggak bisa masuk surga langsung, harus transit terlebih dahulu. Rest area, apa? Transitnya neraka. Transit dulu beberapa tahun. Ketika mau mendekati neraka, datang panggilan fulan bin fulan, gak situ mlebu neraka. Kok bisa? Oh, dia gagal penghisapannya. Barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki untungnya jenengan sholawat, untungnya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, untungnya kita menteladani akhlak-akhlak beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milih pundi? Sing niki napa sing dewa? Sing pundi, Pak? Masuk surga tanpa hisab? Napa sing kedua? Jawabannya Ibu Vivi Aibi. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Yang keempat, syafaat bagi orang yang sudah masuk, mestinya sekian ribu tahun tapi cuma rong dino. Kalau yang tadi ketiga kan belum sampai masuk, sudah diangkat masuk ke surga. Ini transisi cuma berapa hari? Mestinya ribuan tahun, puluhan tahun, tapi karena dapat syafaat Rasulullah, akhirnya nggak lama di neraka, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir di antara yang kita harapkan,
Orang sudah masuk surga mestinya berada di tempat mungkin di bawah atau mungkin dia di tengah. Tiba-tiba esok harinya naik pangkat menjadi lebih mulia, menjadi lebih berharga, lebih tinggi daripada yang kemarin. Dari mana ini? Jawabannya karena mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah, dan semoga derajat kita di surga ditingkatkan oleh Allah. Barokahnya kita selalu mengenal Rasulullah melalui lantunan salawat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-15. Qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Senang dunia, cinta kepada dunia, itu adalah pangkal sumber dari semua malapetaka. Sumber apa? Sumber malapetaka. Naudzubillah. Ulang ulangi malih. Hubbud dunia, cinta terhadap dunia, senang. Fokus dengan arti cinta. Kalau orang sebisa mungkin nek saged sugih, nek saged, tapi kan delok balungane napa? Ada balungan sugih, ada balungan kere. Urung sugih, Pak, kere, Pak. Urung sugih. Yang jadi permasalahan itu bukan kok masalah dia kaya, dia miskin, enggak. Cintanya ini diperhatikan. Ada orang enggak punya uang, tapi enggak ada rasa seneng mlebu. Wis gak ada duit, seneng duit. Ada orang kaya raya, sugih, semuanya ada, tapi hatinya tidak terlalu cinta kepada dunia. Ini yang bakal selamat. Milih pundi? Duit akeh napa ganti duit? Duit akeh. Amin Allahumma. Yang penting jangan cinta. Sehingga malapetaka itu senengi. Nah, termasuk dunia niku nopo? Takut mati. Napa? Ono wong wedi mati. Jenenge seneng donya ya iku. Kita sadar sepanjang apapun umur diberikan oleh Allah Ta'ala, pasti finishnya kullu nafsin dha'iqatul. Kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Siti Hawa kok diusir dari surga? Kenapa? Karena ada sedikit makna cinta dengan dunia. Apa di situ? Takut keluar dari surga. Takut keluar dari surga. Dijanjikan sama syaitan, hei Adam, hei Hawa, kalau kamu ingin abadi di surga, makanlah buah khuldi. Wa qasamahuma, sampai sumpah niku iblis, kalau kamu ingin abadi di surga, kekal di surga, caranya satu. Apa itu? Tinggalkan larangan Allah, makanlah yang namanya buah. Padahal itu dilarang oleh Allah. Karena sifat manusiawi takut, pengen, seneng, nek selalu dalam kondisi nikmat terus, akhirnya diambil itu buah khuldi, kemudian dimakan. Apa hasilnya?
sehingga anak turunnya juga berada di dunia. Kalau seandainya saat itu nggak makan, awak ini suatu. Kalau seandainya saat itu, tapi ada hikmahnya, ada masjid ayam, hikmahnya ada masjid, hikmahnya ada musola, hikmahnya bisa tahajud, hikmahnya bisa kita ngaji. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berkah dan insya Allah ilmu yang kita ambil manfaat dan bisa mengamalkan secara istiqomah. Amin ya rabbal. Oke. Malih. Kenapa iblis kok kekal abadi di neraka? Yang tadi contohnya ada iblis, syaitan. Itu makhluk alimnya, ilmunya nggak bisa ditanding. Ibadahnya pun juga nggak bisa ditanding. Tapi kenapa kok berada di dalam neraka? Kekal abadi selama. Apa alasannya? Kembali kepada dunia, nggak mau disaingi. Namun tidak mau disaingi oleh siapa? Nabi Adam. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, diwujudkan oleh Allah Ta'ala yang saat itu statusnya makhluk yang diciptakan dari tanah liat, belum mendapatkan ilmu, belum diketahui tentang ibadahnya. Allah perintah, hei malaikat, sujudlah kepada Adam. Syaitan, iblis, kalian juga sama, sujudlah kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum, semua para malaikat sujud. Sehingga malaikat semuanya masuk surga kecuali satu. Malaikat Malik. Malaikat apa? Malaikat Malik kan putih Pak. Penjaga neraka. Nanti kalau di surga siapa sing neraka? Memang nikmati beliau ngantem wong sing nopo. Nikmati beliau niku ngantem nggodoni nyiksa tiang-tiang sing mboten jelas niku. Lah iblis dan syaitan diperintah untuk sujud, fa'aba wastakbar wa kana minal kafirin. Gak gelem sujud. Kenapa? Gak mau disaingi. Nah, termasuk dunia, bukan hanya harta. Wedi kesaingan, napa? Kalah viral, kalah masyhur, kalah sohor. Naudzubillah. Gak mau sujud iblis dengan apa niku syaitan. Kenapa? Karena hasudnya, dengkinya dan sifat sombongnya. Ukhruj fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dikeluarkan itu syaitan dari surga dan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah. Malik, kenapa Qarun, kenapa Fir'aun di dalam Quran dilaknat oleh Allah, bahkan dipastikan oleh Allah dia berada di dalam neraka? Jawabannya karena dunia, cinta dengan dunia. Qarun kayanya orang kaya, sugih tiang sugih, cuma kikir, bakhil, boten purun mengeluarkan harta yang dititipkan oleh Allah Ta'ala untuk diinfakkan, disodakohkan. Fakhosafna bihi wa bidarihil ard. Aku telankan itu Qarun di dalam tanah, dia beserta hartanya. Jadi gak ono sing mewarisi kekayaan Qarun. Iki ceritane wong sugih tapi duitnya ambles ning lemah nggih Qarun niki. Makanya ada istilah harta boten harta Qarun. Sing bener niku harta Qarun, boten harta karun. Lho faqasna bi wa bidarihi. Qarun itu sampai sekarang nggak diketahui di mana kuburannya. Loh jarene wong sugih tuku Nissan aja nggak bisa, gawe kuburan dewi nggak bisa. Lo katanya kaya, ambles
na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini kejadian-kejadian umat-umat sebelum kita terangkan agar kita mendapatkan ibrah. Apa itu? Tepo telodo, agar kita bisa berpikir untuk berjaga-jaga agar dunia yang kita pegang menyelamatkan kita kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terus ra'su kulli khati'ah, pangkal sumber dari semua kesalahan karena satu, bukan masalah dunia, seneng nih, bukan masalah dunia. Masjid ini kan gaya duit apa terbang, Masya Allah, tambah megah, tambah saya, amin Allahumma. Ini kelas pinter nih. Ini kan gaya duit, tidak mungkin. Ini nggak masuk ke mereka arahnya. Termasuk juga apa sini kotaan, termasuk kotaan itu duit itu. Ini apa nggih? Masa betul gak duit? Duit loh, termasuk nopo jahe, nopo koka, atau jahe berapa? Koka, jahe, kopi. Ini duit. Cuma karena orangnya dikasih oleh Allah Ta'ala, dalam hatinya ingin berbagi, sehingga rela untuk berbagi kepada Allah, mengurangi rasa cinta, sehingga sampai jariahnya ke akhirat. Amin Allahumma. Jadi yang menjadi masalah bukan kita dilarang kaya, ini gak gelem duit gori ini tak baik. Tidak, kita tidak dilarang untuk membangun rumah mewah, silahkan. Beli mobil yang bagus, silahkan. Beli tambah, tambahi opo, silahkan. Tapi satu, jangan cinta. Lah tanda orang yang gak cinta bagaimana? Dimanfaatkan dengan baik, hasilnya, fungsinya untuk kemaslahatan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo diinfokan. Jadi ini pamflet siap menjemput orang yang ngaji. Beli mobil banyak, bismillah, ayo woro-woro, wis gak usah pakai sepeda motor, tak jemputi dewi-dewi. Siap insyaallah. Wonten liyange. Luar biasa. Polisi mobil majelis al-yaum. Apa tugasnya? Penjemputan. Luar biasa niki. Setuju apa mboten? Tapi sinten nggih sing siap? Ajib, luar biasa. Loh nggih. Kalau perlu wis kamu tiap bulan butuh berapa bensin, uangnya butuh berapa, 300 bensin aku yang nanggung. Ajib, yang wonten, mudah-mudahan wonten. Sugih iki dari apa kata. Bismillah, berapa kotaan tiap pertemuan, belum wonten barang. Wis masjid nggak usah susah-susah, aku yang nanggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sekedar contoh guys, dan aku sih nanggung sekedar contoh. Loh ini kita masuk hal. Jadi kita kembali, bukan masalah kita tidak boleh pegang uang, boleh pegang harta, boleh silahkan. Tapi satu, jangan sampai mencintai dunia. Lah apa efek samping orang yang selalu cinta dengan dunia? Tadi disampaikan, ra'su kulli khati'ah, sumber dari semua dosa, kesalahan, malapetaka, letaknya ada pada mencintai yang namanya dunia. Apa penyebabnya antar saudara tidak mau berbicara? Satu-satunan, metotokan. Ayo tolong jawab maksudnya. Warisan. Gimana bang? Loh, karena cinta dunia. Tapi kalau tidak cinta dunia, apalagi sudah belajar tahu ilmu agama, tidak mungkin ngoten. Justru tambah enggak ada, yus sampean sing lebih butuh, ambil semuanya.
kalau nggak punya ilmu, walaupun kayanya seperti apa, masalah sendok melengkung, masalah Pak. Kenapa sendokku kok melengkung loh? Padahal dia punya segala kekayaan. Apa penyebabnya? Cinta dengan dunia. Antar tetangga kadang-kadang nggak menyapa. Kenapa? Masalah parkir mobil. Aku nubutan. Aku nubutan. Kejadian atau tidak? Dunia. Hanya masalah parkir saja. Nek rot-rot parkir dengan masjid Baitul Islam, masalah parkir saja menjadikan antara tetangga nggak menyapa, nggak saling mengenal. Naudzu. Apa penyebabnya? Cinta dengan yang namanya dunia. Bahkan persaingan antar kiai. Saya ngomong kenek. Persaingan antar majelis, antar kiai masuk. Gak gelem nyopo, kenapa? Kalah saingan. Gak mau menyapa, kenapa? Kalah jamaahnya. Gak mau apa lagi? Mengenal salam-salaman, kenapa? Kalah viral, kalah masyhur. Loh, bahkan sekelas ulama saja bisa kemasukan yang namanya cinta terhadap dunia. Sekali lagi, semoga dunia yang kita miliki diberkahi oleh Allah, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita dihindarkan dari fitnah-fitnah dunia, dan semoga dunia yang kita miliki bisa mendorong kita, bisa menggiring kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dua hal sebagai penutup, monggo kita lasaki minuman ini. Dari yang telas, dari yang belum tutup, kita lasaki. Pertama, berpikir tentang apa yang akan kita bawa setelah kita meninggal dunia. Berpikir semacam ini insya Allah akan meringankan kita dari hati kita untuk pelan-pelan tidak mencintai yang namanya dunia. Apunten Bang Mutin, selama ini dengan berboko jenazah, apa ada yang gimbol kunci Innova? Mungkin gimbol sertifikat rumah? Tidak ada. Kata Mbak Mutin, belum pernah saya temukan. Kalau Pak, kita harus sadar apa yang kita pertahankan. Sampai kadang-kadang saling kerabat, antar tetangga, antar muslim tidak mau hidup dengan harmonis, perkara masalah dan ternyata ketika mati apa yang dibawa tidak ada satupun yang dibawa. Tolong jawab dengan kompak. Ada orang di Indonesia paling kaya berarti paling sugih. Ada satunya paling melarat. Siji paling sugih, siji paling melarat. Jenengan tunggu ketika mati. Ngelak podo. Kenapa nggih? Kita orang setuju. Lihat mawon ketika mati. Datang Mbah Mutin ngurusi podo. Kafane putih. Penuh. Sing iki penuh. Mana uangnya? Dari bawah. Jadi kalau mau ingin membanding-bandingkan orang, jangan ketika dia pas punya uang, nggak punya uang. Ketika pas mati, malah podo. Gitu ponggi. Ini fakta membuktikan bahwa dunia yang kita pertahankan selama ini tidak akan mungkin bisa kita bawa. Akan tetapi kalau selama di dunia ini dia tahu bagaimana cara untuk memfungsikan harta, insya Allah selamat. Siap masjid dibangun, siap musola dibangun, siap majelis taklim diperhatikan, fakir miskin, tiang-tiang janda, wanita-wanita yang janda yang sudah tidak mampu untuk berinfak diperhatikan tanpa pilih-pilih,
dipastikan insya Allah selamat dunia, barzah, selamat tenggine akhirat. Ini pertama. Ada seseorang datang kepada orang alim lalu mengatakan, apa sih perumpamaan dunia dengan pemilik dunia? Kiai mengatakan, Anda lihat semut. Semut itu makhluk yang tidak akan pernah capek mencari makanan. Jenengan lihat semut kau apa? Semut lereng kau apa? Kau mau semut santai nggak ada. Jenenge gak semut. Semut itu umek terus. Terus pagi golek-golek, siang golek-golek, malam. Itu semut. Kita lihat semut itu selalu mencari. Ketika dapat dimasukkan ke rumahnya. Lengi bahasa Jawa. Ya, dimasukkan. Ya, urung mentek sih. Ya, nanti. Terus apa betul ini? Senang lagi. Semut. Belum habis mikir, nyari lagi sampai berbulan-bulan. Tumpuan ini, makanannya tumpuan ini, wes tumpuan. Hari terakhir dia bangga, aku akan dapat. Hari terakhir itu ajal tiba, dia dapat. Ini manusia. Hari terakhir. Hari terakhir dia nggak tahu kalau itu terakhir. Yang tahu hanyalah Allah. Burung gagak dikirimkan sama Allah. Tahu burung gagak? Boleh semutnya. Semut mengatakan, rumahku penuh, uangku banyak, hartaku banyak. Tidak tahu itu hari yang terakhir. Dapat makanan pulang, belum sampai rumah datang burung gagak. Kalau tangguh, burung gagak ini kok nek mangan sak semutin apa mangan upane tok? Sak semutin. Dimpok, dimakan. Pertanyaan, nasibnya di rumah ini piye? Nasibnya kekayaan yang kita tinggalkan, harta yang kita kumpulkan, kita sudah tiada, bagaimana nasibnya? Nah, coba waktu itu semutnya untuk pintar melok ngaji, semutnya melok ngaji, dapat rezeki dibagi separuh untuk agama, separuh untuk dia makan, dapat lagi separuh untuk agama, untuk makan. Pas datang gagak mengambil, nggak ada masalah karena celengannya sudah, tabungannya sudah. Ini sekedar contoh praktek angel. Ini mungkin contoh ini gampang, cuma prakteknya membutuhkan sekian daripada hal-hal yang kita kondisikan. Sekali lagi, pertama perlu kita hayati, yang kedua terakhir, jenengan ketika mau bepergian ke luar negeri, jenengan betok koper isine nopo? Koper jenengan itu, jenengan isi nopo sedoso koper, 100 koper. Satu koper aja. Ya, ada yang 100 koper. 100 koper nih gone kapale. Satu koper isinya apa? Di sini gaman, keris, tembak, brem, pistol, apa nih kemali? Pelotan, kita sakit terbang, sakit dipegang sama security, masukkan penjara. Nek jenengan ingin cepat mlebu swarga, ringankan hisab panjenengan. Ada orang mati meninggalkan 1 juta, dengan orang mati meninggalkan 100 triliun. Udah miliar mana kok bahasanya? Triliun. Kinten-kinten hisabnya ringan pundi? Kok dedek kabeh jenengan iki? Sing 1 juta niku ringan. Lah sing 100 triliun iki piye nasibe? Oh, lebih berat. Lah
Makanya supaya meringankan kita, ayo mumpung masih ada harta, gunakan harta fi sabilillah agar harta kita bisa menyelamatkan untuk sampai kita ke dalam surganya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al hadzal masjid al-muttaqin ij'alhu ma'mura, ij'alhu mubaraka, ij'alhu nawira, ij'alhu munawwara. Barik lana fi dunyana, barik lana fi barazikhina, barik lana fi akhiratina, waj'alna wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli al-iman wa min ahli al-islam wa min ahli al-taqwa wa min ahli al-ilm wa min ahli al-istiqamah wa min ahli al-ta'ah wal ibadah, واحشرنا غدا في زمرة لواء سيدنا محمد تحت شفاعة سيدنا محمد مجتمعين بسيدنا محمد في برزخنا يا رب، في محشرنا يا رب، عند حسابنا وعند المرور على الصراط، وفي الجنة اجمعنا في فردوس الأعلى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. بالسر الفاتح.